Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan kali ini, Bapak akan menjelaskan yaitu dengan namanya teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, di tahun yang lalu, ketika sebelum pandemi, ya, 2 tahun lalu mungkin 1 tahun, 1 tahun lah, 2 tahun. Dari materi ini biasanya di kelas 7 Bapak akan menyuruh kalian untuk membuat miniatur jembatan. Cuman karena kondisinya memang tidak memungkinkan, jadi Bapak hanya akan menjelaskan saja. Kenapa kita harus mengetahui teknologi konstruksi miniatur jembatan? Tadi kita harus mengetahui teknologi-teknologi apa saja sih yang pernah dikembangkan oleh manusia, terutama salah satunya yang banyak berfungsi yaitu tentang teknologi jembatan. Nah, ya. Nah, kali ini Bapak akan jelaskan sejarahnya dari awal itu dari mana sih teknologi konstruksi jembatan itu seperti apa. Kemudian nanti mungkin akan dijelaskan di minggu depan sepertinya tentang apa saja sih jembatan-jembatan yang ada di dunia ini yang paling luar biasa, ya, yang kali ini banyak dibanggakan oleh banyak orang. Nanti akan Bapak jelaskan dan sebutkan satu persatu. Nah, untuk kali ini yaitu ya, kita mulai dulu yaitu tentang konstruksi jembatan. Nah, salah satu karya terpenting ya dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Menurut catatan ecomos.org dan historyworld.net. Nah, meskipun tahun pembuatannya tidak dicantumkan, jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah ya. Nah, saat itu jembatan terbuat dari kayu yang disilangkan. Kemudian bagian atasnya ditutup oleh ranting-ranting pohon. Nah, konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa, ya, seiringnya dengan perkembangan peradaban maupun teknologi. Nah, perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi dan juga baja. Kemudian penggunaan besi dan baja menjadikan sebuah konstruksi jembatan menjadi kuat, kukuh, tahan lama, dan megah. Nah, sejarahnya apa sih tentang perkembangan jembatan? Nah, jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan juga aman. Nah, jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya seperti kayu besar atau juga batu besar yang melintang di atas sungai. Nah, dari sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Nah, pertama, yaitu jembatan pada zaman purba. Contohnya seperti ini, dari pepohonan. Nah, manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberang sungai. Nah, manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Nah, selain itu juga mereka memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon yang lain. Nah, contohnya lah, ini kita langsung contohnya. Contohnya yaitu jembatan yang dibangun di atas sungai Euphrates dan sungai Tigris di Babilonia kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Nanti kalian bisa lihat di Google ya. Bagaimana sih bentuk jembatannya kira-kira seperti apa, nanti kalian bisa lihat jembatan purba ya. Kemudian ada periode Romawi kuno. Nah, zaman Romawi dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang.
Nah, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan juga beton. Namun, jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung atau arc. Ya. Akan tetapi, pada zaman ini manusia telah mampu mengatasi permasalahan yang lebih rumit. Mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindunginya dari bahaya banjir. Nah, dulu seperti ini ya pada zaman Romawi kuno. Nah, kemudian pada zaman pertengahan sudah mulai lebih modern. Nah, ya ini pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-16. Nah, sesudah runtuhnya Romawi, fisik konstruksinya pada periode ini tidak jauh berbeda. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan ya pada jembatan ini, yaitu ahli jembatan bahwa mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad 16 di atas Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan juga estetika ya. Sudah mulai jauh lebih baik ya dibandingkan jembatan-jembatan pada zaman sebelumnya. Kemudian ada jembatan zaman besi dan baja. Ini periodenya adalah pada masa revolusi industri. Nah, sudah mulai menggunakan besi sebagai bahannya yang dipergunakan besi dan baja. Ya, secara keseluruhan tentunya. Kemudian kita lanjut saja. Nah, sudah mulai ada yang namanya jembatan gantung pada abad ke-18 tahun 1825. Nah, ini contohnya adalah jembatan gantung ya. Kalau di kita ada di daerah di Kota Bandung pun ada ya jembatan gantung. Kemudian ada jembatan cable stay. Jadi menggunakan kabel sebagai penyangganya. Sekarang sudah mulai kan hampir sama dengan gantung, cuman jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih ya lebih inilah estetikanya lebih jauh lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Kemudian zaman jembatan beton ada terkenal sejak tahun 1865 ya, hampir sama sebetulnya seperti zaman revolusi industri, hampir begitu saja, tidak terlalu beda. Nah, ini adalah salah satunya jembatan yang paling terkenal, yaitu jembatan dari Sydney, Australia ya, itu. Nah, mungkin itu saja yang Bapak jelaskan dari materi kali ini. Nanti di minggu yang akan datang ya akan kita teruskanlah penjelasannya tentang teknologi konstruksi miniatur konstruksi jembatan. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.